sini saya ingin bertanya. Pak, di sini Ciko ada pertanyaan di mana apa itu yang disebut lahir baru? Lahir baru meninggalkan hal hidup lama menjadi orang yang lebih baik, yang sesuai dengan perintah Yesus. Itu aja, Pak. Ya, Nah, dan juga yang kedua, mengapa kita harus mengalami lahir baru? ya kita tahu bosan melihat karena kalau kita jauh daripada Tuhan, kita bagaikan pohon mangga yang berpisah dari batangnya dan layu. Jadi juga kita kalau tidak mengandalkan Tuhan, jelas hidup kita itu mati akan binasa dalam dosa. Karena orang hidup dalam dosa dan dia harus lahir baru, pola pemikiran dia positif bisa hanya mengenal di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi menurut Bapak ini, bagaimana cara seseorang atau individu lahir baru? Ya, pertama dia harus benar-benar membuka hati bagaimana pernah di realita kehidupannya mengalami keterpurukan hingga dia mengalami segala macam hal-hal duniawi yang fana itu merasa kepahitan, sehingga dia harus mencari ataupun apa maksud hidup saya ini. Jadi kalau nggak ambil keputusan cepat, dia akan binasa. Karena orang tahu bahwasanya proses kehidupan yang benar itu melalui Yesus. Jadi kita harus belajar dan yakin hingga kita menerima Yesus itu, hingga kita dalam proses pembaptisan. Oke, Sir, mungkin ini aja wawancara saya dengan orang tua saya, di mana opini dan argumen dari orang tua saya. Semoga Sir bisa memahami penyampaian kami di sini. Terima kasih. God bless. Shalom, Sir. Salam saudara-saudara. Di sini Ciko Alvarson Junta ingin mewawancari orang tua perempuan saya, di mana tentang pemahaman tentang lahir baru. Nah, di sini, Mak, Ciko ada pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu, menurut Mama, apa itu yang disebut lahir baru? Lahir baru ketika kita percaya sama Isa Al-Masih itu, kita harus dibaptis dan perbuatan-perbuatan lama kita harus kita tinggalkan. Kita harus hidup baru bersama Yesus Kristus itu. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengalami lahir baru? Supaya kita tidak binasa. Oh, oke. Dan yang ketiga, bagaimana cara lahir baru? Mengikuti pertama kita berdoa, terus kita mengikuti perintah Allah Bapa itu, Yesus Kristus, dan penuhi dengan karyanya. Oke, Sir, terima kasih. Itu saja wawancara dari orang tua saya. God bless. Oke, Sir, di sini saya mewawancarai opung saya, di mana nenek saya. Di sini saya akan mewawancarai opung saya, di mana tentang pemahaman tentang apa itu lahir baru. Pung, di sini Ciko ada pertanyaan, di mana yang pertama itu, apa itu yang disebut lahir baru? Pada 2024 sampai 2025 ini kita bila boleh kita tinggalkan segala yang tidak baik ataupun yang jahat. Berfirmanlah kepada Tuhan supaya diri kita selamat. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengalami lahir baru? Disebabkan manusia lahir baru, yang saya mengatakan tadi, dari 24-25 mungkin ada kesalahan-kesalahan yang membuat dosa yang telah berlalu-lalu, maka kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kepada Bapak Yesus yang Maha Kasih. Oh, jadi pengertian ini biar supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal, ya, Bung? Ya, benar. Nah, yang ketiga, bagaimana cara lahir baru? Kita yang hidup ini, lahir baru ialah untuk memperdalam dan memperjemahkan segala ayat-ayat suci dan kita tinggalkan yang tidak baik. Dan kemudian
apa yang telah kita diajarkan oleh Bapak Yesus untuk kita, jangan engkau takut. Jangan engkau takut, sebab Tuhan Yesus selalu menopang kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Begitu juga untuk seluruh dunia ini. Terpujilah Tuhan, amin. Oke, berarti di sini pengertiannya di mana supaya kita memahami dan mengenal firman Tuhan, di mana supaya kita dengan pembaptisan, dengan penerimaan Tuhan Yesus, supaya kita bisa lebih memahami firman Tuhan, ya Bung ya. Ya. Oke sir, mungkin itu yang dijelaskan oleh opung saya. Mungkin sedikit pemahaman dari opung saya. Terima kasih. God bless you.